Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, yaitu masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah menganalisis masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Yang kedua, mengidentifikasi sistem ekonomi di Indonesia dan dunia. Dan yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nanti akan ada proyek yang akan kalian selesaikan secara berkelompok untuk membuat poster atau pamflet. Nah, sebelumnya kita selalu ingin ini dan itu, ya. Ketika kita terima gaji atau terima penghasilan, pasti banyak keinginan atau kebutuhan yang harus kita penuhi. Namun, apakah semuanya itu dapat terpenuhi? Tentu tidak, karena sumber daya yang kita miliki terbatas. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud adalah uang atau penghasilan kita. Nah, keterbatasan alat pemuas yang tidak sebanding dengan kebutuhan kita yang tidak terbatas akan menimbulkan kelangkaan. Nah, kelangkaan itu adalah masalah ekonomi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu masalah ekonomi secara mendalam, ya. Untuk yang pertama, penyebab masalah ekonomi adalah contoh di sini, kebutuhan yang tidak terbatas. Kita butuh banyak hal, butuh baju, pingin sepatu, HP, makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas, ya. Jadi, misalnya, alat pemuas kebutuhannya itu apa, Bu? Itu adalah makanannya, terus bajunya. Kenapa bisa dikatakan terbatas? Karena untuk mendapatkan itu, kita melakukan pengorbanan, ya kan? Mengeluarkan uang. Beda halnya ketika alat pemuas kebutuhan itu tidak terbatas. Contoh untuk sementara adalah udara bersih, ya kan? Air. Nah, air pun sekarang jadi alat pemuas kebutuhan yang terbatas karena ada PDAM, kan? Nah, PDAM kan harus dibayar. Kalau nggak dibayar, kita nggak dapat aliran air untuk PDAM. Nah, di sini masalah pokok ekonomi itu ada dua. Yang pertama, untuk masalah pokok ekonomi klasik, ya. Masalah pokok ekonomi klasik itu berkaitan dengan proses produksi. Produksi, kalian tahu kan, di SMP produksi adalah menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian ada pendistribusian atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen, ya. Dan proses konsumsi oleh konsumen. Jadi konsumsi itu adalah mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang, ya kan? Ini adalah produsennya memproduksi, kemudian ini adalah pendistribusiannya, penyalurannya, dan yang ini adalah konsumsi, menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, lalu ada lagi masalah pokok ekonomi modern. Nah, masalah pokok ekonomi modern ini yang akan kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita, ya. Masalah pokok ekonomi modern itu meliputi barang atau jasa apa dan berapa yang diproduksi, ya kan? Apa yang diproduksi dan barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Termasuk jumlahnya berapa, itu adalah what. Yang kemudian adalah how, bagaimana memproduksi barang atau jasa tersebut. Nah, bagaimana ini terkaitan dengan teknik memproduksinya, bisa manual, bisa mesin, ya. Dan yang terakhir adalah for whom, untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi, ya. Jadi kita harus tahu, kita memproduksi barang ini jumlahnya berapa, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang yang akan saya produksi ini, ya kan? Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya dulu. Jangan sampai kita sudah memproduksi barang, kita nggak tahu barang itu diproduksi atau akan dipasarkan oleh siapa untuk siapa, ya. Nah, yang pertama adalah what, apa dan berapa yang diproduksi. Nah, karena sumber daya terbatas, masyarakat harus memutuskan barang apa yang akan diproduksi, yaitu what. Ya, setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, kemudian diputuskan juga berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi. Jadi kita harus tahu dulu barang apa yang akan diproduksi, ya kan? Yang kedua, kita juga harus tahu berapa jumlah yang harus kita produksi,
ya kan? Karena ketika kita tahu jumlahnya, kita akan tahu berapa pengorbanan atau biaya produksi yang harus kita keluarkan untuk memproduksi barang itu. Nah, yang kedua, how, bagaimana cara produksinya? Nah, how di sini adalah masalah ini terkait dengan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, dalam perekonomian yang punya banyak tenaga kerja, sebaiknya memilih teknologi yang padat karya. Padat karya di sini artinya adalah membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, sedangkan perekonomian yang punya banyak modal memilih teknologi padat modal. Jadi, modalnya yang lebih utama gitu. Biasanya untuk ekonomi padat karya itu adalah untuk negara-negara berkembang. Kita tahu bahwa negara berkembang itu kan pertumbuhan penduduknya tinggi. Kalau untuk yang padat modal biasanya terjadi di negara-negara maju, Jepang gitu kan. Tenaga kerja kan di sana mahal. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang dia padat modal. Sifatnya adalah bukan memproduksi barang yang sifatnya banyak yang hanya diproduksi oleh manusia, tapi dia biasanya produksinya memakai sistem. Ya kan? Yang ketiga, ada for whom, untuk siapa barang diproduksi. Nah, for whom ini terkait dengan siapa, untuk siapa barang dan jasa yang telah diproduksi akan didistribusikan kepada masyarakat. Ya, jangan sampai barang yang sudah kita produksi itu nggak laku ke konsumen, nggak sampai ke tangan konsumen, ya kan? Nah, di sini kita tahu bahwa masyarakat yang berpenghasilan tinggi itu akan mampu memperoleh barang dan jasa yang lebih banyak ragamnya dibanding dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, contoh simpelnya gini, siswa itu anggap aja siswa itu adalah masyarakat ya. Siswa itu kalian mendapat uang saku dari orang tua. Siswa yang mendapat uang saku 10.000 dengan siswa yang mendapat uang saku 5.000 itu akan berbeda. Ya kan? Kalau yang 10.000 pasti akan banyak pilihan, ragamnya banyak. Dia akan mampu memperoleh barang dan jasa banyak ragamnya. Oh, bisa beli cilok, somai, es gitu. Sedangkan siswa yang berpenghasilan rendah atau memiliki uang saku lebih kecil, 5.000 tadi, pasti akan terbatas, lebih sedikit ragam barang dan jasa yang akan dia peroleh gitu. Nah, di sini kita tahu keterkaitan masalah ekonomi modern. Nah, di sini Ibu akan memberikan ilustrasi. Yang pertama adalah hutan ya, hutan dengan banyak pohon. Nah, itu termasuk dengan sumber daya alam. Kenapa? Karena ya itu tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya kalau ini ya. Tanaman itu kan berasal dari alam, hutan ya. Kemudian di sini jadi sebuah mebel. Nah, berarti apa yang diproduksi adalah mebel. Ada kursi, kayu, lemari, meja. Nah, di sini bagaimananya adalah dengan manual, ya kan? Dia pakai tenaga kerja yang manual, masih pakai mesin-mesin manual. Nah, untuk siapa? Itu yang pertama untuk membuat apa ini namanya? Gazebo ya. Membuat gazebo untuk restoran misalnya kan. Nah, biasanya kan ada restoran-restoran tuh ada yang sistemnya gazebo. Atau untuk ibu rumah untuk perlengkapan rumah tangga gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ketika ada kayu, apa yang diproduksi? Oh, mebel. Ya, perabotan rumah, mebel gitu. Bagaimana cara memproduksinya? Yaitu dengan manual. Ya, dengan mesin-mesin atau peralatan yang masih dilakukan secara manual. Nah, untuk siapa barang itu diproduksi? Bisa untuk restoran atau hotel ya di sini. Nah, bisa untuk konsumsi pribadi, perabotan rumah tangga pribadi. Kayak gitu. Nah, di sini penerapan masalah ekonomi modern apabila produksi barang dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga masalah pokok tersebut, maka diharapkan kegiatan ekonomi akan memenuhi upaya pemenuhan kebutuhan yang efektif dan efisien, tanpa ada tindakan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Nah, kalau kalian jadi seorang pengusaha, jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Nah, caranya gimana ya? Caranya harus mempertimbangkan tiga masalah pokok ekonomi modern tadi. Harus tahu apa yang dibuat, jumlahnya berapa. Bagaimana caranya? Cari cara yang bisa efektif dan efisien.
Kemudian untuk siapa barang tersebut, jangan sampai salah sasaran kayak gitu. Nah, contoh gini, misalnya kalian usaha konveksi. Kalian tahu konveksi itu, usaha konveksi kalian itu sasarannya apa? Oh, membuat seragam. Karena ini adalah tahun ajaran baru, pasti banyak yang butuh seragam sekolah. Maka saya akan membuat seragam sekolah. Nah, kalian udah tahu kan sasaran pasarnya itu siapa? Oh, berarti ibu rumah tangga atau yang punya anak mau masuk sekolah kayak gitu. Jadi harus tahu, oh barang yang dibuat adalah seragam. Jumlahnya berapa? Perkiraan pasar adalah mungkin sehari 20 style. Bagaimana caranya? Oh, caranya dengan mesin, mempekerjakan tenaga kerja dan sebagainya. Oh, daripada lebih hemat, mending saya rekrut karyawan-karyawan lulusan SMK. Saya latih, kemudian saya minta untuk membuat seragam karena tenaga kerjanya lebih murah daripada tenaga kerja penjahit yang sudah profesional. Kemudian barang ini untuk siapa? Nah, barang ini bisa dijual di pasar. Sasarannya adalah ibu rumah tangga yang punya anak di usia sekolah. Nah, conclusionnya adalah yang pertama, ketiga masalah di atas itu bersifat fundamental dan saling berhubungan satu dengan yang lain. What, how, dan for whom itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, setiap negara mengalami masalah tersebut, namun tidak semua negara memecahkannya dengan cara yang sama. Kalau tadi Bu jelaskan itu secara lingkup kecil, agar kalian paham konsepnya, di suatu negara pun juga akan ada masalahnya. Masalah ekonomi yang sifatnya kompleks, namun tidak semua negara itu memecahkannya dengan cara yang sama. Nah, sistem ekonomi itu dipakai untuk mengatasi masalah ekonomi secara menyeluruh. Ya kan? Jadi kemungkinan setiap negara untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya tergantung dari sistem ekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Walaupun masalahnya sama, tapi ketika negara itu menerapkan dengan melihat pertimbangan tertentu, dia menerapkan sistem ekonominya pun juga belum tentu sama. Apalagi kalau masalahnya sudah berbeda. Ya, pasti sistem ekonomi yang diterapkan pun juga akan berbeda. Nah, pemilihan terhadap beberapa kemungkinan tersebut akan menimbulkan biaya peluang. Ya kan? Ketika kita memilih sesuatu pasti ada dikorbankan. Nah, pengorbanan itu adalah termasuk dengan biaya peluang. Seperti itu. Bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu tentang sistem ekonominya.